Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Perkenalkan, nama saya Fitriana Muslimah, biasa dipanggil Bu Fitri. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian sudah siap? Nah, kali ini kita akan belajar tentang benua Asia, terkhusus Asia Tenggara. Kira-kira di mana ya Asia Tenggara itu? Coba perhatikan kawasan Asia Tenggara ini. Di manakah kamu berada? Di negara mana ya? Apakah di Malaysia, di Brunei, Filipina, ataukah di Indonesia? Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Kawasan ini mencakup Indochina dan semenanjung Malaya, serta kepulauan di sekitarnya. Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan anak benua India di sebelah barat. Asia Tenggara biasa dibagi dalam dua kelompok, yaitu Asia Tenggara Daratan dan Asia Tenggara Maritim. Yang termasuk negara Asia Tenggara Daratan adalah Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan negara-negara yang termasuk dalam Asia Tenggara Maritim adalah Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Meskipun terdapat bagian dari wilayah Malaysia yang tersambung dengan benua utama Asia, Malaysia tetap dikategorikan sebagai negara Asia Tenggara Maritim karena alasan budaya. Semua negara Asia Tenggara terhimpun ke dalam organisasi ASEAN. Timor Leste yang sebelumnya merupakan bagian dari Indonesia telah mengajukan diri menjadi anggota ASEAN. Walaupun oleh beberapa pihak, atas alasan politik, negara ini dimasukkan ke kawasan Pasifik. Secara geografis dan juga secara historis, sebenarnya Taiwan dan Pulau Hainan juga termasuk Asia Tenggara, sehingga diikutkan pula. Namun, karena alasan politik Taiwan dan Pulau Hainan lebih sering dimasukkan ke kawasan Asia Timur. Kepulauan Cocos dan Pulau Natal yang terletak di selatan Jawa oleh beberapa pihak dimasukkan sebagai Asia Tenggara, meskipun secara politik berada di bawah administrasi Australia. Sebaliknya, Pulau Papua dimasukkan sebagai Asia Tenggara secara politik, meskipun secara geologis sudah tidak termasuk benua Asia. Nah, teman-teman, ini adalah denah Pulau Kokos dan Pulau Natal. Pulau Kokos dan Pulau Natal lebih dekat dengan Pulau Jawa dibandingkan dengan benua Australia. Namun, secara administrasi, Pulau Kokos dan Pulau Natal mengikuti Australia. Sebelum kita membahas letak geografis dan astronomis Asia Tenggara, mari kita ketahui terlebih dahulu pengertian letak geografis dan astronomis. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan letaknya di muka bumi. Sedangkan letak astronomis adalah letak suatu wilayah dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis imajiner yang melintang bumi secara horizontal. Sedangkan garis bujur adalah garis imajiner yang melintangi bumi secara vertikal. Dalam peta dunia dapat kita lihat letak Asia Tenggara secara astronomi maupun secara geografi. Asia Tenggara secara astronomi terletak pada posisi 20 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan
dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak Asia Tenggara secara geografis berada di antara benua Australia dan daratan utama benua Asia, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adapun batas-batas Asia Tenggara, sebelah utara dibatasi oleh negara Cina, sebelah selatan dibatasi oleh negara Timur Leste, benua Australia dan Samudra Hindia, sebelah barat dibatasi oleh negara India, Bangladesh dan Samudra Hindia. Sebelah timur dibatasi oleh negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Teman-teman, mari mengenal negara-negara di Asia Tenggara. Ini adalah gambaran suku-suku yang ada di Asia Tenggara. Nah, coba perhatikan, suku yang ada di negara Indonesia kita tercinta ini lebih banyak dibandingkan negara-negara yang lainnya. Bahkan, bisa lebih banyak lagi jika kita melihat data yang dimiliki oleh pemerintah kita. Agama yang dianut oleh penduduk Asia Tenggara sangat beragam dan tersebar di seluruh wilayah. Agama Buddha menjadi mayoritas di Thailand, Myanmar, dan Laos, serta Vietnam dan Kamboja. Agama Islam dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia, Malaysia, dan Brunei, dengan Indonesia menjadi negara dengan penganut Islam terbanyak di dunia. Agama Kristen menjadi mayoritas di Filipina dan Timor Leste. Di Singapura, agama dengan pemeluk terbanyak adalah agama yang dianut oleh orang Tionghoa seperti Buddha, Taoisme, dan Konfusianisme. Walaupun begitu, di beberapa daerah ada kantong-kantong pemeluk agama yang bukan mayoritas seperti Hindu di Bali dan Kristen di Maluku dan Papua, atau Islam di Thailand dan Filipina bagian selatan. Di bidang ekonomi, kebanyakan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara masih digolongkan kepada negara berkembang. Hanya Singapura yang digolongkan ke dalam negara maju. Ekonomi kawasan Asia Tenggara masih banyak tergantung pada hasil alam, dengan pengecualian Singapura. Dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas, Asia Tenggara oleh negara-negara ASEAN diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Negara-negara di Asia Tenggara dikatakan berkembang karena dalam industri masih banyak melibatkan tenaga manusia. Berbeda dengan negara maju, mereka lebih banyak menggunakan tenaga robot atau mesin. Sekian saja materi hari ini. Terima kasih karena kalian sudah menyimak dengan baik. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di materi selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.